Selamat datang kembali di sesi telaah kita. Nah, Anda kan sudah berbagi materi bacaan yang menarik banget nih. Dan hari ini kita mau fokus menggali lebih dalam bab 10. Isinya tuh soal cara-cara praktis buat melindungi aset kita yang paling penting. Ya, otak kita ini. Betul. Yang bikin saya tertarik dari bab ini tuh penekanannya ke sesuatu yang jujur aja sering kita lupakan sehari-hari. Jadi menjaga otak tuh bukan cuma wacana, tapi butuh tindakan nyata. Ya, tindakan konkret gitu ya. Benar. Jadi misi kita sekarang ini ya menyaring intisari bab ini. Mengambil tips-tips kunci yang bisa langsung Anda pakai buat membentengi otak dari bahaya fisik, terus dari paparan zat-zat berbahaya juga. Semuanya ini ya berdasarkan temuan di sumber ini. Oke. Sebelum mulai jauh, kita ingat konteksnya dulu deh. Otak kita ini kan beratnya cuma sekitar 1,4 kilo, 80% isinya air, tapi ini pusat kendali hidup kita loh. Rumah buat pikiran, kepribadian, semua pengalaman kita ya di situ. Pusat segalanya ya. Iya, pusat segalanya. Jadi melindunginya, seperti kata sumber ini, wah harusnya jadi prioritas utama banget. Sepakat. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya, perlindungan dari trauma fisik. Sumber yang Anda kasih ini menempatkan ini di paling atas, dan ada alasannya. Mereka bilang ini berdasarkan bukti visual loh. Dari ribuan pemindahan otak yang nunjukin dampak benturan itu nyata banget. Jadi ancaman yang paling kelihatan ya cedera fisik ini. Tepat sekali. Dan yang perlu banget digarisbawahi itu ya betapa rentannya otak kita ini. Bab ini kan menyoroti kalau cedera yang dianggap ringan sekalipun. Yang nggak sampai pingsan gitu ya. Nah itu dia. Yang nggak sampai pingsan pun itu tetap bisa punya dampak serius. Sumber ini malah pakai istilah epidemi senyap. Wah, epidemi senyap. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, ada jutaan kasus cedera otak traumatis atau TBI yang nggak terdiagnosis tiap tahun. Cairan cerebrospinal atau CSF itu memang kayak bantalan alami, tapi ya ada batasnya juga. Kalau guncangan atau benturannya keras, otak bisa gerak di dalam tengkorak, terus rusak deh. Ini penting banget buat diingat ya, soalnya kita sering mikir, cuma kepentok dikit. Nah, sumber ini terus ngasih beberapa saran praktis yang spesifik banget. Salah satunya soal nyetir. Betul, pentingnya nyetir aman itu ditekankan banget. Terus ada perhatian khusus buat pengemudi muda. Kenapa? Soalnya bagian otak yang penting buat menilai risiko sama kontrol impuls namanya korteks prefrontal atau PFC. PFC, oke. Itu baru benar-benar matang di usia pertengahan 20-an. Jadi, ya secara biologis mereka mungkin lebih gampang ambil risiko di jalan. Terus milih mobil yang peringkat keselamatannya bagus juga jadi poin penting. Terus soal motor atau moped nih, sikap sumber ini kayaknya keras banget ya. Keras banget. Di materi ini jelas-jelas bilang nggak dianjurkan sama sekali. Ya alasannya simpel aja sih, risiko cedera kepala itu jauh lebih tinggi dibanding naik mobil. Perlindungannya kan minimal banget, jadi pengendara rentan banget kalau kecelakaan. Oke, masuk akal sih. Nah, sekarang soal olahraga nih. Ini kan sering jadi debat ya, apalagi kalau menyangkut anak-anak sama remaja. Gimana pandangan sumber ini? Sumber ini posisinya lumayan tegas, terutama buat olahraga yang banyak kontak fisik. Contoh paling menarik itu sepak bola. Mereka menyarankan untuk nggak nyundul bola. Hah? Nggak nyundul bola? Serius? Serius. Dan ini bukan sekedar opinio. Ada rujukannya ke studi di Norwegia sama di Amerika. Studi-studi itu nemuin ada gangguan kognitif jadi masalah di perhatian, konsentrasi, memori pada pemain sepak bola dewasa, apalagi yang sering nyundul. Malah disebut juga kalau American Academy of Pediatrics itu nyaranin buat batasin latihan nyundul buat atlet muda. Wow, nggak nyundul bola. Ini saran yang spesifik banget dan mungkin bikin kaget banyak orang ya. Terus, gimana sama olahraga kayak tackle football? Itu kan football Amerika yang benturannya banyak banget. Sama tegasnya. Sumber ini nyaranin, ya udah nggak usah mainin sama sekali. Alasannya, ya resiko tinggi cedera otak, terutama gegar otak. Nah, soal gegar otak ini ada beberapa poin penting nih. Pertama, gejalanya itu nggak selalu langsung muncul. Oh iya, bisa telat gitu? Bisa. Bisa berkembang pelan-pelan selama beberapa minggu atau bulan. Mungkin Anda jadi gampang nangis, gampang marah, susah mikir jernih, sakit kepala, atau bingung gitu. Kedua, dan ini agak ngeri nih, sekali orang kena gegar otak, risiko kena gegar otak kedua itu naik drastis. Sampai 4 kali lipat, kata sumber ini. Waduh, jadi efeknya bisa numpuk gitu ya? Terus penyebab umum gegar otak yang disebut apa aja? Yang paling disorot itu 2. Insiden pas berkendara,
kecelakaan mobil, motor, sepeda gitu, sama jatuh. Terutama jatuh di rumah, yang sering kita anggap sepele. Nah, ini ada cerita yang bener-bener ngena banget nih. Cerita soal menantunya penulis sumber ini, si Jay. Dia kecelakaan pas lagi main four-wheeling, naik ATV itu loh. Oh iya, iya. Dia kelempar dari ATV-nya, kecepatannya sekitar 65 km per jam, jatuhnya kepala duluan, padahal udah pakai helm. Bayangin aja, otaknya itu berhenti mendadak dari kencang banget ke nol. Dan efeknya kelihatan jelas ya di pemindaian. Kelihatan banget 2 bulan setelah kecelakaan pas di-scan pakai SPECT, itu teknik pencitraan yang bisa nunjukin aktivitas aliran darah di otak, kelihatan ada kayak penyok gitu. Area yang aktivitasnya turun drastis di bagian depan otaknya, di korteks prefrontal itu. Wah, itu bukti visual langsung ya, gimana benturan bisa nyakitin fungsi otak. Cerita ini jadi pengingat kuat banget sih dari pesan utama bab ini. Pokoknya lindungi otak dari guncangan dan benturan fisik itu langkah pertama dan paling dasar. Oke, dari ancaman fisik yang kelihatan, kita geser nih ke musuh yang lebih sembunyi, racun otak. Bab 10 ini ngenalin ide kalau banyak zat yang kita anggap biasa aja atau malah diresepin dokter, ternyata bisa jadi bahaya buat otak kita. Gimana caranya sumber ini bisa sampai ke kesimpulan itu? Nah, yang menarik di sini itu metodenya. Sumber ini balik lagi pakai pemindahan spek tadi. Mereka ngamatin pola aktivitas otak orang-orang yang kena paparan zat tertentu. Kalau pemindahannya terus-menerus nunjukin penurunan aktivitas atau pola yang nggak sehat di pengguna zat itu, nah itu jadi dasar klaim potensi bahayanya. Misalnya nih ya, obat golongan benzodiazepin. Oh, itu obat penenang ya? Kayak Xanax, Ativan, Valium gitu? Betul, yang sering diresepin buat cemas atau susah tidur. Penulis sumber ini nyatet pengamatan pribadinya yang lumayan signifikan. Setelah lihat pola penurunan aktivitas otak yang konsisten di pasien yang pakai benzo ini, penulisnya mutusin buat berhenti ngeresepin sama sekali. Kecuali ya, kasus-kasus spesifik banget kayak buat ngontrol kejang. Ini kan perubahan praktik klinis yang didorong bukti visual dari scan. Selain obat penenang, obat pereda nyeri juga kena sorot ya? Iya, obat pereda nyeri opioid kayak Vicodin, Oxycontin, dan sejenisnya lah. Pendatat di sumber ini lumayan keras sih. Obat-obat ini cenderung numpulin otak. Kelihatan dari penurunan aktivitas menyeluruh di scan spek. Tentu aja, bab ini nggak bilang nggak perlu ngurusin nyeri. Apalagi kalau kondisinya kronis parah kan. Iya, kasihan juga ya kalau sakit terus. Nah, tapi pesannya itu, coba dulu deh cari alternatif yang bukan obat kalau bisa. Kayak akupuntur, hipnosis, atau biofeedback gitu. Intinya sih, selalu waspada aja dan tanyain soal potensi efek samping ke kognitif dari obat apapun yang Anda minum. Oke. Terus kalau narkoba sama alkohol gimana? Kayaknya sumber ini galak banget soal ini. Galak banget, sama sekali nggak main-main. Penulisnya bilang udah lihat lebih dari 1.000 scan otak orang yang pakai narkoba dan alkohol. Kesimpulannya jelas banget, sebagian besar itu nunjukin kerusakan otak yang kelihatan jelas dan signifikan. Itu berlaku buat semua jenis. Iya. Spektrumnya luas, mulai dari alkohol, kokain, metamfetamin atau syabu, heroin, sampai zat inhalan kayak lem atau cat. Nah, ini disebut yang paling rusak otak. Ganja, LSD, sama ekstasi, MDMA juga masuk daftar zat yang, menurut scan di sumber ini, efeknya negatif ke otak. Saking nyatanya dampaknya, penulisnya sampai bikin poster gitu ya. Iya, benar. Pengalaman visual dari scan ini begitu meyakinkan buat penulisnya, sampai dia bikin poster judulnya Which Brain Do You Want? Otak mana yang Anda inginkan? Isinya ya perbandingan gambar otak sehat sama otak pengguna narkoba. Katanya sih poster ini udah disebar ke ribuan sekolah buat edukasi visual soal bahaya narkoba. Ini nunjukin betapa kuatnya keyakinan penulis berdasarkan bukti scan yang dia lihat. Oke, kita udah bahas obat resep, narkoba ilegal, tapi gimana sama zat legal yang umum banget, kayak nikotin sama kafein? Apa kata bab 10 soal ini? Nggak luput juga nih, dua-duanya, nikotin sama kafein, disebut bisa nyempitin pembuluh darah. Artinya, aliran darah ke otak jadi berkurang. Buat kafein, sumber ini nggak ngelarang total sih, tapi nyaranin buat ngurangin. Aturan praktisnya gini, konsumsi kafein sesedikit mungkin yang Anda butuhkan. Nah, ini relevan banget ya sekarang, banyak banget kedai kopi, minuman energi. Iya kan? Gampang banget minum kafein banyak tanpa sadar. Sumber ini ngasih perbandingan nih. Sekaleng Red Bull itu sekitar 80 mg kafein.
Kalau soda kayak 7 Up malah 0 kafeinnya. Tapi kopi di gerai terkenal yang ukuran grande itu bisa sampai 550 mg kafein loh. Wah, tinggi banget ya. Tinggi banget. Terus suplemen penurun berat badan juga sering ada stimulan berbasis kafein, kayak guarana atau yerba mate. Jadi, ya itu tadi, gampang banget kelebihan kafein. Oke, jadi kafein juga perlu diwaspadai ya, jangan kebanyakan. Nah, selain zat yang kita minum atau makan secara sadar, bab 10 ini nyentuh beberapa toksin dari lingkungan. Katanya sih kontroversial, tapi penulisnya tetap khawatir. Merkuri salah satunya ya? Iya, merkuri. Disebut sumbernya bisa dari beberapa hal. Ikan tertentu, terutama yang predator besar gitu, terus tambalan gigi amalgam yang warna perak itu, sama timerosal pengawet berbasis merkuri yang dulu dipakai di beberapa vaksin. Oh, soal vaksin ini kan sering jadi perdebatan ya? Banget. Sumber ini ngutip klaim dari studi Fudenberg yang ngaitin riwayat 5 suntikan flu berturut-turut sama peningkatan risiko Alzheimer 10 kali lipat. Menurut studi itu, penyebabnya merkuri dan aluminium di vaksin. Tapi penting dicatat ya, klaim ini kontroversial banget, penelitian lain bisa jadi hasilnya beda. Sumber ini juga nyinggung soal timerosal di vaksin anak dan kemungkinan hubungan sama peningkatan kasus autisme. Betul. Disebut ada hipotesis kemungkinan interaksi antara paparan toksin kayak merkuri dari timerosal sama kerentanan genetik tertentu yang mungkin jadi kontributor autisme. Lagi-lagi, ini area riset yang rumit dan kontroversial. Banyak pandangan beda. Cuma, ya sikap penulis sumber ini lepas dari kontroversi, cenderung hati-hati aja. Prinsipnya, lebih sedikit paparan, lebih baik. Oke, lebih sedikit lebih baik. Prinsip yang bagus sih. Selain merkuri, pemanis buatan sama pelarut juga masuk daftar perhatian ya? Iya, buat pemanis buatan, ada cerita anekdot pasien yang kondisinya sakit kepala, nyeri sendi, memori, bahkan berat badan membaik banget setelah berhenti konsumsi pemanis buatan. Walaupun cuma anekdot, sarannya tetap sama. Lebih sedikit, lebih baik. Terus soal pelarut. Kayak uap cat gitu. Nah, iya. Uap dari cat, lem, produk industri lain. Ada anekdot lagi. Penulis cerita pernah main dai otak pelukis profesional sama sutradara film yang kerja di set. Hasil scan-nya nunjukin pola yang diasosiasiin sama paparan toksik. Malah katanya, kelompok pelukis itu nunjukin beberapa gambaran otak terburuk yang pernah dia lihat. Kemungkinan ya, karena paparan kronis pelarut cat itu. Makanya penting banget ventilasi yang bagus kalau kerja pakai bahan-bahan kayak gitu. Jadi, setelah kita bahas macam-macam potensi racun ini, benang merahnya apa nih? Apa yang menarik di sini adalah gimana sumber ini nunjukin potensi efek kumulatif. Jadi, paparan kronis zat-zat yang mungkin kita anggap normal atau ketemu tiap hari, itu bisa numpuk dampaknya. Mungkin sekali minum kopi atau sesekali kena uap cat nggak langsung kerasa ya. Tapi menurut sudut pandang bab ini, kalau terus-terusan dalam jangka panjang, itu bisa berkontribusi ke penurunan kesehatan otak pelan-pelan. Ini ngajak kita buat lebih sadar sama lingkungan kimia di sekitar kita, gitu. Oke, menarik banget soal efek kumulatif ini. Nah, setelah bahas cara hindarin bahaya fisik sama kimiawi, ada satu lagi nih strategi perlindungan otak yang ditekankan banget di bab 10. Tidur yang cukup. Kenapa tidur ini krusial banget menurut sumber ini? Sumber ini ngutip beberapa penelitian penting buat nunjukin betapa pentingnya tidur. Salah satunya dari Universitas Chicago oleh Van Cauther. Studi itu nemuin kalau kurang tidur, bikin orang cenderung pengen makan karbohidrat sederhana sama makanan manis. Oh ya? Kok bisa gitu? Ternyata, karena kurang tidur itu ganggu keseimbangan hormon nafsu makan. Hormon ghrelin yang bikin lapar, itu naik. Sementara hormon leptin yang nekan lapar malah turun. Jadi kurang tidur itu secara harfiah bikin kita lebih lapar dan pengennya yang manis-manis gitu ya? Wah, ini menjelasin banyak hal nih. Tepat sekali. Ada kaitan hormonal langsung. Terus, studi lain dari Stanford oleh McNaught nemuin hubungan antara durasi tidur yang lebih pendek sama indeks massa tubuh, BMI, yang lebih tinggi. Kurang tidur juga dikaitin sama peningkatan resistensi insulin. Resistensi insulin, itu kan faktor resiko diabetes sama obesitas ya? Betul. Faktor resiko utama. Secara spesifik, sumber ini bilang kalau tidur kurang dari 6,5 jam semalam, itu bisa nurunin kemampuan tubuh ngadepin stres dan ganggu fungsi otak secara keseluruhan. Wah, konsekuensinya lumayan serius ya, cuma gara-gara kurang tidur beberapa jam.
Sumber ini ngasih tips praktis nggak buat ningkatin kualitas tidur? Ada beberapa saran praktis yang disebut. Beberapa mungkin udah sering Anda dengar ya. Misalnya, hindari nonton TV, apalagi berita atau acara yang bikin tegang, 1 atau 2 jam sebelum tidur. Itu bisa terlalu ngerangsang otak. Oke, stop nonton TV sebelum tidur. Terus, Mandi air hangat atau dengerin musik yang tenang juga bagus buat bantu rileks. ada saran lain yang lebih spesifik mungkin? Ada satu resep yang disebut susu hangat dicampur sedikit ekstrak vanila asli sama sedikit gula. Katanya sih ini bisa bantu naikin kadar serotonin, neurotransmitter yang perannya buat rileks dan tidur. Selain itu, disinggung juga prinsip dasar dari terapi perilaku kognitif buat insomnia, CBTI. Oh, CBTI. Apa aja tuh prinsipnya? Kayak gini. Pertama, pakai tempat tidur itu cuma buat tidur sama aktivitas intim. Jangan kerja, nonton TV, atau makan di tempat tidur. Kedua, kalau udah sekitar 20 menit nggak bisa tidur, mending bangun, pindah ke ruangan lain, lakuin sesuatu yang tenang sampai ngantuk, baru balik lagi ke kasur. Oke, jadi jangan dipaksain di kasur ya. Iya. Ketiga, usahain bangun di jam yang sama tiap pagi, termasuk pas weekend. Keempat, hindari tidur siang, apalagi kalau Anda susah tidur malam. Wah, tipsnya praktis banget nih. Oke, jadi setelah kita gali macam-macam aspek perlindungan otak dari bab 10 ini ya, mulai dari hindarin benturan fisik, waspada sama berbagai zat toksik, sampai pentingnya tidur, apa nih kesimpulan utama yang bisa kita tarik buat Anda para pendengar? Intinya sih, materi yang Anda bagi ini kayak ngasih gambaran kalau kesehatan otak itu bukan sesuatu yang pasif. Perlu dijaga aktif, dan perlu kesadaran terus-menerus. Kita perlu secara sadar, sebisa mungkin, hindarin risiko trauma fisik. Terus, minimalisir paparan zat-zat yang disebut berpotensi toksik. Ini termasuk beberapa obat resep, narkoba, alkohol, tapi juga kafein kebanyakan, sama toksin di lingkungan kita. Dan yang nggak kalah penting, jadiin tidur cukup dan berkualitas itu prioritas, bukan kemewahan. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda? Ya, tujuan kita bahas ini kan buat ngasih Anda intisari pengetahuan dari sumber ini. Biar Anda bisa bikin pilihan-pilihan yang lebih pas, gitu, dalam hidup sehari-hari, demi jaga fungsi otak Anda tetap optimal. Nah, ini mungkin jadi muncul satu pertanyaan buat direnungkan nih. Sumber ini kan udah jelas banget ya, ngasih tahu apa yang harus dilakuin. Hindari benturan, jauhi racun, cukup tidur, udah kita bahas panjang lebar lah tadi. Tapi mungkin tantangan terbesarnya itu bukan cuma tahu apa yang harus dilakuin. Terus apa dong? Mungkin hambatannya justru ada di ngatasin inersia, malas berubah gitu, atau bahkan ngelawan norma sosial yang kadang nyepelein risiko-risiko ini. Maksudnya gimana tuh norma sosial nyepelein? Coba deh pikirin. Seberapa normal kita lihat olahraga kontak yang risikonya gegar otak tinggi itu dianggap bagian dari ketangguhan. Atau seberapa umum budaya ngopi banyak-banyak demi produktif, atau ngorbanin jam tidur buat kerjaan atau hiburan, itu dianggap biasa aja. Nah, menurut sudut pandang sumber ini, kebiasaan kayak gini, walaupun umum, bisa jadi pelan-pelan ngerusak kesehatan otak kita. Bener juga ya. Kadang kita nggak sadar itu berisiko. Nah, iya kan? Jadi, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda renungkan, berdasarkan wawasan dari sumber yang udah kita diskusikan ini, langkah kecil tapi konkret apa sih yang bisa Anda ambil mulai minggu ini? Buat jadi pelindung yang lebih proaktif lagi buat aset Anda yang paling gak ternilai ini, yaitu otak Anda.